Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Titin Ruswantini, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap, SD Negeri Dobelang 2, Adipala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang cara pengambilan keputusan ketika mereka mengalami dilema etika. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Titin. Ya, bagaimana kabarnya Pak Nur, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Pak, saya di sini itu bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bapak ini sebagai kepala sekolah, dari dulu di tempat tugas yang lama sampai sekarang nih di tempat tugas di sekolah ini. Terutama itu tentang pengambilan keputusan dilema etika. Tentunya Bapak pasti pernah ya mengalami bagaimana ada dua kasus tentang dilema etika. Selama ini bagaimana cara Bapak itu mengidentifikasi apakah kasus itu masuk ke dilema etika atau kasus itu masuk ke rujukan moral, Pak? Terima kasih Bu Titin. Tentunya sering mengalami, ya pernah kita sering mengalami. Kita menghadapi sebuah kasus, kita lihat pasti ada dua kepentingan, dua hal yang kita harus memilih salah satu. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka saya sudah tentu benar lawan yang salah, dan ini adalah rujukan moral. Namun kalau kedua hal tersebut sama-sama bagus, bisa dikatakan benar, lawan benar, maka masalah tersebut masuk dilema etika, dan itu sangat sulit, makanya disebut dilema. Lalu selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menghadapi selama ini pengambilan keputusan di sekolah, itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kasus tersebut dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut tidak merugikan banyak orang. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini yaitu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Biasanya saya akan mengumpulkan teman-teman guru, kemudian kita sampaikan permasalahannya. Semua pertimbangan kita tampung. Nanti juga akhirnya bisa ketemu mana di antara dua hal yang bagus ini yang terbaik. Jadi dari sisi manfaatnya yang terbaiklah nanti yang akan kita ambil. Jadi yang terbaik ya Pak ya? Yang terbaik, ya? yang terbaik. Lalu hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang pertama, saya melakukan analisis kasus. Sesegera mungkin mengumpulkan teman-teman, kemudian kita sampaikan secara runtut permasalahannya, kemudian menentukan solusinya. Saya sampaikan bahwa ini harus segera kita ambil kesimpulan dengan menyesuaikan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum dan bermanfaat bagi orang banyak dalam jangka panjang.
ketika ternyata di antara dua kepentingan ini ternyata banyak manfaatnya, yang ini yang sudah kita putuskan sesegera mungkin. Jadi keputusan yang diambil itu yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Yang paling bermanfaat, terus yang risikonya paling sedikit Ya, Pak, ya? yang bermanfaat dan risikonya paling minim, sedikit, ya. paling sedikit. Sehingga nanti Ya. tidak mengecewakan banyak orang, semua warga sekolah. Betul. gitu, Pak, ya? Ya. Jadi terbaik di sini artinya dari pihak manapun tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi semua menganggap oh ini apa ya, oh ini benar-benar keputusan yang terbaik. Nah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama benar dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Ya, itu sulit ya Pak, karena Sulit. sama-sama benar gitu. Betul. Ya. Makanya dilema gitu ya Pak. Dilema, maka disebut dilema. Iya, Itu karena di antara sama-sama dua benar, belah pihak sulit itu ya. sulit untuk menentukannya. Lalu apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya ambil keputusan. Jika masalah itu berat, maka saya akan melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang disebut pada nomor 3 tadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami masalah. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dan menentukan sebuah solusi yang tepat dan terbaik. Kiranya itu saja ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin, semoga tambah sukses. Saya selalu dukung panjenengan lulus dengan yang terbaik. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedit ya, salam. Sudah, Mbak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak dan sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat begini. Jadi Pak, jadi saya di sini dulu bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dari dulu sampai sekarang di sekolah ini, ya, terutama tentang pengambilan keputusan di dilema etika. Tentunya Bapak pasti pernah ya mengalami bagaimana ada dua kasus tentang dilema etika. Nah, selama ini bagaimana cara Bapak itu mengidentifikasi apakah kasus itu masuk ke dilema etika atau kasus itu masuk ke rujukan moral? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait kasus-kasus yang pernah saya alami dan pernah saya tangani di SD Negeri Dirajaya 01 ini, saya pertama berarti mengidentifikasi dulu mana-mana yang kasus yang dilema etika ataupun yang bukan dilema etika. Yang terkait kasus dilema etika, contohnya tadi ada rasa keadilan versus rasa kasihan. Nah, untuk kasus ini, contoh kasus ini banyak saya alami ketika menjelang kenaikan kelas, misalnya ada anak yang katakanlah masuk sekolahnya tidak full selama 1 semester, kadang
tidak berangkat tanpa keterangan. Itu yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus antara kepala sekolah dengan wali kelas atau guru kelasnya. Mungkin itu yang mendapat perhatian khusus. Kemudian biasanya saya akan membicarakannya tidak hanya dengan kepala sekolah dengan wali kelas, tapi kita juga berusaha melibatkan seluruh keluarga yang ada di SDNI Madrasah 1. Bahkan kadang juga kita memanggil dari wali murid atau orang tua terkait, kita tanya dulu alasan kenapa si anak jarang masuk sekolah, atau mungkin ada masalah di keluarga, atau mungkin minat atau semangat belajarnya kurang. Jadi nanti intinya kita identifikasi dulu, baru kita bisa memutuskan terkait dengan kita. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kewajiban? Terima kasih atas pertanyaannya. Jika kepentingan itu sama-sama benar, maka saya akan melihat dulu kebenaran secara pribadi, ataukah personalnya, ataukah itu kebenaran menurut orang banyak. Misal di sekolah itu ada kepentingan untuk individu atau untuk warga sekolah, kemudian saya juga akan berusaha memikirkan dampaknya misalkan apakah itu jangka pendek atau jangka menengah, apakah jangka panjang terkait keberlangsungan di sekolah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, ketika saya mengambil keputusan, yang pertama saya akan mencari informasi awal terkait permasalahan yang saya sudah hadapi atau sekolah sudah hadapi. Kemudian setelah saya mencari informasi awal, saya juga akan melakukan konfirmasi baik kepada misalkan kasus itu terjadi di siswa, maka saya akan konfirmasi dulu kepada siswanya, kemudian saya juga akan konfirmasi kepada guru kelas atau wali kelas, kemudian saya juga akan konfirmasi juga kepada orang tua. Jadi intinya di sini adalah semua stakeholder atau yang berkepentingan di sekolah itu harus kita mintai keterangan awal dulu, supaya intinya kalau kita mengambil keputusan kita bisa dikatakan tidak salah langkah. Iya betul. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Setiap saya akan mengambil keputusan, saya biasanya akan mempelajari dulu terkait akar permasalahannya. Kemudian saya juga akan bertanya kepada pihak-pihak terkait, seperti yang tadi saya sampaikan, kepada anak, kepada bapak ibu guru, bahkan kepada wali murid atau orang tua siswa. Kemudian kita usahakan untuk bisa berdiskusi bersama, sehingga kita nantinya bisa mengambil keputusan secara objektif. Mungkin itu kata dengan objektif dan lebih tepat sasaran. Agar resiko yang diambil itu sedikit ya. Bisa kita minimalisir. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Terkait tantangan ketika kita mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, tentunya kita tidak bisa mengakomodir sepenuhnya pihak-pihak terkait supaya bisa menerima keputusan kita. Pastinya ada sekelompok atau segelintir orang dari keputusan yang kita ambil itu tidak setuju. Namanya saja keputusan pasti ada pro dan kontra, ada yang menerima, ada yang kurang menerima. Dan tugas kita setelah kita mengambil keputusan dan ada pihak-pihak yang kurang sependapat dengan keputusan yang kita ambil, maka kewajiban kita adalah berusaha melakukan pendekatan pada pihak-pihak yang kurang sependapat dengan kita
memberikan pengertian, kita memberikan nasihat, dan mudah-mudahan atau semoga dengan pendekatan yang kita lakukan kedepannya nantinya juga yang tadinya kurang sependapat atau kurang setuju menjadi lebih setuju. Kemudian apakah Bapak itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terkait jadwal kegiatan yang berkaitan dengan dilema etika, sebenarnya saya dari SMK Diraja 1 itu tidak punya jadwal khusus. Tidak punya jadwal khusus, namun kita, saya berusaha memprioritaskan manakala ada sebuah permasalahan atau sebuah kasus yang terkait dengan dilema etika, maka dengan secepatnya kita berusaha untuk mengkomunikasikan atau mungkin kita mencari akar permasalahannya dulu. Jadi intinya. Baik Pak, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya. Ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu, intinya bukan seseorang kalau menurut saya, tapi adalah keluarga besar SMK Diraja 01 itu yang merupakan seseorang yang membantu mempermudah saya dengan pengambilan keputusan. Kemudian terkait faktor-faktor yang mempermudah itu adalah menurut saya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik antara warga sekolah, dari bapak ibu guru dengan siswa dengan wali murid, itu yang menjadikan kita lebih mudah dalam pengambilan keputusan, karena yang namanya pengambilan keputusan harusnya melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Pengelolaan emosi yang baik juga merupakan pemahaman atau teori yang bisa kita laksanakan dalam pengambilan keputusan, terutama kita sebagai seorang pemimpin di sekolah, sehingga kita bisa lebih objektif intinya dalam melakukan atau melaksanakan pengambilan keputusan di sekolah. Tadi dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan, sebuah keputusan kita yang pertama harus melakukan yang namanya identifikasi masalah atau identifikasi kasus. Kita tidak bisa dengan serta-merta langsung memutuskan sebuah kasus tanpa kita mengidentifikasi atau menyelidiki kasus tersebut. Kemudian harus bisa dilakukan lebih awal. Jadi manakala ada sebuah permasalahan khususnya terkait dilema etika, maka kita langsung menanggapi, merespon permasalahan tersebut sehingga kita bisa lebih dipercaya oleh masyarakat bahwa setiap permasalahan yang ada di sekolah itu langsung kita tanggapi. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan pengujian. Ada yang namanya pengujian benar, lawan benar. Kemudian kita juga bisa melalui jadi melalui paradigma atau pola pikir yang berkembang di dalam masyarakat, karena akan pengambilan keputusan yang kita ambil di sini kadang belum tentu benar manakala kita melakukan pengambilan keputusan di SD yang lain, karena setiap daerah, setiap wilayah kadang-kadang sendiri, termasuk di SD Negeri Adiraja 1. Jadi intinya nanti muaranya adalah keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan siswa, tidak merugikan banyak orang, walaupun seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang namanya setiap keputusan itu terkait dengan dilema etika tidak mungkin bisa memuaskan semua pilihan. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, gitu ya. Ada yang diuntungkan, tapi paling
tidak, iya kita bisa meminimalisir pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dia seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya nih, atas waktunya untuk berbagi pengalaman dengan saya mengambil keputusan di matematika ini. Terima kasih, semoga Bapak selalu dalam sehat Pak. Terima kasih kembali kepada Bu Titin atas kedatangannya. Kita bisa berbagi informasi, bisa berbagi intinya sharing terkait pengambilan keputusan yang berkaitan dengan matematika. Saya juga membawa pada Bu Titin yang sedang mengikuti program gerakan angkatan 10. Mudah-mudahan sukses dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan ilmunya juga semakin bisa bermanfaat bagi dunia. Terima kasih Pak, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.